Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Rahman, jurusan S1 Komunikasi, kelas KM 103. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk UTS ICT Literasi dari proposal saya yang berjudul Discord sebagai ruang sosial virtual bagi pekerja remote. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, untuk latar belakang kenapa pemilihan uh, kenapa pemilihan dari judul itu terkait dengan Discord dan terkait dengan remote worker. Saya bagi jadi 3 poin penting di sini dari uh, goal yang saya tulis di proposal, yaitu adalah banyaknya pengaplikasian kerja jarak jauh atau online atau remote work yang meningkat setelah pandemi COVID 2020. Nomor 2 adalah interaksi sosial pekerja menurun karena adanya isolasi dari sejak pandemi itu. Dan yang terakhir adalah saya melihat adanya peluang atau sedikit pergeseran dari para remote worker yang biasanya bekerja dengan Zoom ataupun bekerja dengan Microsoft Teams. Mereka mulai ada beberapa yang bergeser menggunakan Discord sebagai ruang virtual untuk dapat lebih terhubung. Selanjutnya, pada rumusan masalah, mengapa pekerja jarak jauh menggunakan Discord sebagai ruang komunitas? Ini saya pilih karena memang eh, dikarenakan saya melihat banyak sekali pilihan-pilihan untuk para pekerja jarak jauh ataupun mungkin yang aslinya mungkin memang ada kantor, masih ada kantornya, tapi uh, secara pekerjaan dapat dilaksanakan secara online atau secara daring. Dan mengapa penggunaan Discord itu menjadi salah satu pilihan mereka sebagai ruang komunitas atau lingkup daripadanya company atau daripadanya tim atau daripadanya agensi tersebut. Itu menurut saya juga saya ingin sangat ingin mengetahui terkait itu juga. Lalu dilanjut oleh tujuan penelitian. Di sini ada 2 poin penting: menganalisis faktor yang mendorong pekerja remote menggunakan Discord. Ini dikarenakan saya melihat adanya beberapa uh, kemudahan-kemudahan yang dapat diberikan oleh Discord, mungkin dari segi akses, dari segi uh, pembuatan akun, dari segi pembuatan server, dari segi manajemen server, dari segi bot-bot ataupun uh, sarannya adalah alat bantu yang dapat mempermudah uh, Discord itu untuk menjadi uh, partner daripadanya uh, area lingkup komunitas dari sebuah company atau dari sebuah agensi. Ini dapat berbentuk besar ataupun kecil ya. Jadi karena memang server Discord sendiri tidak perlu ada minimal member dan tidak perlu ada maksimal member, tidak terbatas, tapi setiap orang memang ada batasannya. Maksimal itu kurang lebih sekitar 100 sampai 150 server. Namun tidak akan jadi kesulitan bila mana uh, pekerja mau join untuk sekitar 1 sampai 5 server saja, tidak masalah. Mungkin ada server sebagai server main, ada yang nomor 2 mungkin sebagai server divisi, atau mungkin yang ketiga mungkin bisa jadi area server pertemanan juga, karena mudah dan di situ bisa dilakukan video conference juga. Memberikan penggambaran dan pengalaman penggunaan Discord itu poin kedua saya,
karena memang Discord ini masih cukup eh, tidak biasa atau masih belum cukup umum untuk para remote worker, dikarenakan memang penggunaan Discord pada awalnya kebanyakan digunakan oleh para komunitas gamer dan komunitas dari para penghobi. Jadi penggunaan Discord dalam sebuah lingkup kerja masih belum terbiasa, dan kebanyakan juga masih suka bingung, mungkin agak, saya bilang sedikit eh, nggak terbiasa saja dengan dari UI atau tampilan daripadanya Discord itu. Dan di sini salah satu tujuan saya adalah untuk memberikan sebuah eh, gambaran dan akses yang bisa lebih mudah didapatkan oleh para pekerja remote untuk bisa mempelajari daripadanya Discord itu sendiri. Dan seperti yang tadi sudah saya bilang, manfaat penelitiannya adalah yang menambahkan wawasan tentang Discord sebagai ruang komunitas itu jelas, karena memang seperti sebelumnya sudah saya eh, jabarkan bahwasannya Discord ini masih cukup eh, tidak banyak orang yang tahu di kalangan para pekerja, terutama mungkin dari generasi milenial ke sebelumnya ya, tapi mungkin dari generasi milenial ke bawah ke Gen Z dan lanjutannya mungkin itu jauh lebih banyak memahami terkait Discord, dan itu juga yang mungkin akan mendorong penggunaan Discord sebagai substitusi ataupun bisa jadi hal yang utama pengganti daripadanya software-software lain nih seperti Zoom ataupun Microsoft Teams. Nomor dua, di sini manfaat penelitian yang saya jabarkan adalah memberi pemahaman bagi pihak terkait tentang kebutuhan sosial remote worker. Ini juga dikarenakan kalau saya lihat di beberapa software atau di beberapa aplikasi adanya kekurangan atau keterbatasan dalam akses ataupun uh, fitur-fitur yang dapat diakses oleh remote worker itu sendiri atau pekerja itu sendiri atau sebuah company dalam memberikan sebuah informasi yang lebih detail terkait uh, company atau sebuah pekerjaannya itu sendiri. Namun pada Discord itu banyak sekali yang dipermudah, Ibu. Salah satunya adalah dengan pembuatan channel-channel, dan pembuatan dengan channel-channel di dalam server ada channel-channel yang memang channel dikhususkan untuk informasi yang tidak bisa untuk mengetik, memang ada channel yang bisa dikhususkan untuk ngobrol atau ngetik, dan ada memang channel yang dikhususkan untuk sebagai uh, channel untuk bicara atau voice channel atau VC yang biasa kita sebut. Dari sini berdasarkan tinjauan pustaka, di sini kita lihat ada interaksi digital atau membentuk rasa terhubung, itu satu, dan dua, social presence, dan tiga, Discord sama dengan ruang virtual berbasis kanal dan komunitas. Seperti yang sudah saya sempat tuliskan bahwa pada dasarnya interaksi digital dan komunitas daring sebagai ruang sosial ini adanya celah di antara itu, yang dimana lebih sulit untuk mengakses, lebih sulit untuk menghubungi, dikarenakan ketika sudah selesai dari, anggaplah kita selesai dari Zoom, maka daripadanya setelah dari situ ya kontak tetap by WA. Tapi kalau misalnya dari Discord, Discord bisa lebih mempermudah dengan apa? Dengan adanya uh, channel, dengan ada channel-channel yang tadi sudah saya sebutkan untuk mempermudah adanya interaksi digital tanpa mengharuskan interaksi lagi melalui uh, personal atau WhatsApp, atau mungkin untuk komunikasi-komunikasi yang masih grup, tapi kecuali untuk komunikasi yang pribadi mungkin masih bisa dilakukan via WhatsApp. Dari sisi social presence, konsep social presence sudah lama memang digunakan. Memang itu
mengembangkan atau mengembangkan persepsi di orang lain bahwa hadir secara atau dalam ruang daring, ya kan, bisa dibilang adalah dari banyak studi yang sudah dibahas sesuai dengan proposal yang saya sebutkan tadi. Di dalam proposal sudah saya sebutkan interaksi real time atau berlangsung dalam waktu yang instan, multimode, ataupun visibilitas antara individu lain itu bisa meningkat. Lebih mudah, tombol sekali pencet lebih mudah, selama ada hardware yang mumpuni masih dapat dilakukan. Dengan tujuan untuk apa? Seperti tadi, meningkatkan sense of community, di mana bahwa rasa kebersamaan itu lebih ada. Dan terakhir adalah Discord sebagai ruang virtual berbasis kanal dan komunitas, yang dimana tadi sudah saya sebutkan, Discord merupakan platform yang mendukung interaksi dan sangat populer di kalangan gamers, dan mengakomodasi kebutuhan gamers sebelumnya dalam berinteraksi. Namun tidak ada salahnya juga bisa kita alih fungsikan sebagai sesuatu yang jauh lebih bermanfaat dalam sisi komunikasi, terutama khususnya adalah teruntuk para pekerja remote. Di sini ada metode penelitian yang saya jabarkan. Yang saya bawa adalah pendekatannya secara kualitatif atau fenomenologi, yang dimana adalah karena yang dijabarkan oleh saya di proposal adalah pertanyaan penelitian itu diawali oleh mengapa, yang dimana itu berarti sifatnya eksploratif, yang kita ingin mencari tahu dan kita ingin mencari jawaban atau kasarannya arti atau kurang lebih penjelasan dari itu. Dan kita bisa lihat dari sisi fenomenologi, melihat sebuah fenomena dari sisi perspektif yang mengalami itu dapat lebih baik. Maka daripadanya saya pilih kualitatif fenomenologi. Dan sampel saya pakai purposive sampling di remote worker pengguna Discord, dan itu sampelnya adalah remote worker pengguna Discord. Itu sampel yang spesifik, dan pengumpulan datanya itu adalah dengan tipe wawancara semi terstruktur. Itu akan dipakai nanti bila mana kita sudah menemukan atau sudah memilih remote workernya. Kebetulan remote workernya sudah ada banyak. Saya ada beberapa pilihan. Kebetulan saya masih ada saya bermain memang di sekitar komunitas-komunitas yang para pekerjanya memang menggunakan Discord sebagai alat komunikasi. Jadi saya bisa mencoba mencari yang mungkin lebih lama dan lebih berpengalaman agar data yang dikumpulkan jauh lebih akurat. Analisisnya kita akan menggunakan deskriptif atau open coding, axial coding, dan selective coding agar kejelasannya jelas. Sejauh ini untuk pengumpulan literatur masih tetap berjalan lagi untuk memperbaharui sebisa mungkin. Tapi sementara apa yang sudah tertulis di proposal itu yang sudah saya temukan, tapi saya masih dalam proses pencarian. Dua, seperti yang tadi sebelumnya saya sudah informasikan terkait pemilihan informan, itu nanti akan diproses segera. Lalu ada wawancara ini setelah pemilihan dari informan itu, dimana yang saya mau adalah informannya jauh lebih kredibel dengan pengalaman kerja menggunakan Discord jauh lebih lama dibandingkan beberapa dibandingkan informan-informan lain. Seperti tadi, nanti akan kita lanjut dengan analisis data dengan cara deskriptif dan penyusunan laporan untuk finalnya. Sekian dari saya. Sebagai penutup, tujuan dari proposal dengan tajuk Discord sebagai
ruang sosial virtual bagi pekerja daring atau para remote workers adalah sebagai Discord membantu remote workers untuk merasa lebih terhubung, dan dua, penelitian yang masih berlangsung dan berfokus pada pengalaman pengguna itu sementara. Itu kurang lebih progres dari proposal yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.